Hey yo, welcome back to my channel. Kali ini konten gue adalah grebek shelter. Apa itu shelter? Penasaran? Shelter itu adalah tempat penampungan kucing atau anjing yang terlantar, yang ada di jalan terus dipungut lalu diobati dan dirawat semestinya. Nah, penasaran? Pantengin aja channel gue, tonton terus dan jangan skip. Sampai jumpa ya di lokasi. See you. Yo, welcome back to my channel. Nah guys, ini gue udah sampai di lokasi dan ini tempatnya. Yo, welcome back to my channel. Dan kali ini gue udah sampai nih di lokasi, dan ini adalah tempat dimana penampungan anjing-anjing yang kurang apa tante? Anjing-anjing terlantar. Anjing-anjing yang terlantar dan kurang kasih sayang ya tante ya. Ya, yang pasti suka di jalan dibuang, atau kadang-kadang emang sama warga, sama orang-orang yang suka anjing itu dibuang, disiksa malahan ada. Nah, No. jadi inilah kondisi shelternya. Kalian nanti bisa lihat di cuplikan gua. Dan kali ini gua pengen ngobrol-ngobrol santai nih sama perkenalkan diri dulu tante. Namanya tante siapa ini? Efrin. Tante Efrin. Ini adalah Tante Efrin, dan beliau ini yang ngurus shelter ini loh, gitu. Yang punya shelter ini ya tante ya? Iya, dibantu kenal boynya ada 3 sih. Oh, kennel boynya ada 3. Oke, nah ini Tante Efrin ini dibantu sama kennel boynya ada 3 loh guys di sini. Anjing ada 86 Oh, untuk anjing di sini tuh ada 86 ekor. anjing. Untuk kucingnya berapa? Kucing ada hampir 40, 38 atau 40. Oh, 38. Oh, 38 atau 40. Jadi ini tuh di sini tuh ada berapa tadi Tan? 86 anjing dan 38 ekor kucing. Tante, ini aku pengen tanya nih, kan banyak bahwa di rakyat apa masyarakat lah, di masyarakat itu bahwa mereka ini takut loh sama anjing-anjing ini. Sebenarnya buat masukan buat mereka tuh apa sih? Kenapa mereka supaya mereka nggak takut gitu sama anjing gitu loh? Oke, sebetulnya anjing itu nggak perlu ditakutin. Kalau ada istilah yang najis haram itu kan di dalam agama Islam ada aturannya buat dibersihkan. Kalau najis ya, kadang orang bilangnya kan anjing haram. Ya haram kalau dimakan, kalau dikonsumsi. Kalau kita tidak konsumsi,
ya tidak haram dong. Iya, iya. Kucing pun haram dimakan karena dalam ajaran agama Islam itu binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan, konsumsi, tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Itu kalau buat takut ya nggak usah takut, tapi kalau hati-hati ya. Oh iya. Karena anjing itu kan dia sebetulnya dia takut dengan manusia. Makanya mereka jadi defend mode, jadi mereka proteksi gitu. Karena kebanyakan orang kita karena takut jadi anjingnya dipukul atau dilemparin apa gitu. Apalagi kalau misalnya ada anak-anak kecil tuh, justru kalau anjingnya baik, jinak gitu, karena biasanya suka dibully. Jadi di abuse. Diikat-ikat, ditarik-tarik, di apa. Nah, biasanya awal-awal anjingnya masih oke. Lama-lama mereka namanya anjing ada yang sifatnya emang jadi dia melawan. Oke. Nah, kalau yang penakut, yang sifatnya memang penakut bukan melawan tapi dia jadi trauma. Oke. Jadi trauma. Nah, justru kita yang sebagai manusia yang berpikir, kita harus mengerti yang hewannya. Kalau hewan ya binatang ya begitu aja. Semuanya baik kok mereka. Kalau awal-awal karena mereka belum kenal apa gitu ya. Sebenarnya galak sih enggak ya. Kita hindarin aja lah kalau nggak suka gitu ya, jangan disakitin. Itulah kenapa banyak banget orang itu kadang-kadang ngelihat anjing dilempar pakai batu atau kucing yang nggak salah, iya disiram pakai air panas. Itu banyak banget kasus yang aku lihat di media sosial gitu loh. Jadi ya ternyata anjing itu nggak galak ya Tante. Contohnya nih saya lagi sama siapa nih Tante? Ini Molly. Oh ini Molly nih, ini Molly jinak banget. Jadi kalian itu jangan berpikir bahwa anjing itu semuanya galak gitu, enggak sebenarnya, karena mereka itu tipikalnya defensif ya Tante ya. Kalau digalakin ya sama aja kayak kalian dipukul ya kalian pasti bakal marah dong gitu kan. Marah karena manusianya sendiri juga yang mulain sih, tapi tetap binatang yang disalahin. Oh iya benar juga. Mestinya kan kalau kita berpikir logika, kita sebagai manusianya kan, kitanya yang harus disalahin dong. Iya. Kok ini namanya juga binatang gitu kan? Kita yang harus pahamin, gitu. Maklumin aja. Gitu. Oke. Ini Molly juga galak ini, nggak bisa karena dia penakut. Mungkin karena dulunya suka dia ada di abuse seperti itu. Gitu. Butuh waktu. Ini waktu datang juga di sini. Ada butuh sekitar 2 minggu kita kandangin dulu, ini galak tadinya. Oh jadi tipikal anjing-anjing yang baru datang galak-galak gitu harus di dikarantina dulu ya Tante? Iya, walaupun anjingnya baik pun kita harus karantina dulu. Kita kan biar anjingnya sama-sama mengenal. Jadi anjingnya kenal sama kita kenal juga anjingnya, sedikit banyak kita pelajarin, kita pahamin karakternya maunya gimana. Dan kayak di sini kan ini terbagi ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat, 5 yang kita pisah-pisahin. Jadi nanti kita cari mereka cocoknya, kurang lebih taruhnya di grupnya yang mana. Karena anjing tetap dia ngegeng, ada grupnya. Oh, ada grupnya. Nah, ada yang cocok-cocokan kayak orang juga kan. Cocok nanti dia berantem sama kitanya nggak mungkin kita standby terus. Buat tegur mereka, buat koreksi mereka kalau salah ya kan. Intinya kalau nggak suka sama binatang ya baiknya hindarin aja. Jangan disiksa, atau itu kan sama aja dengan abuse. Oke. Kasihan binatangnya gitu. Kita kan harusnya hidup berdampingan. Iya sih harusnya begitu, karena kita kan diajarin bahwa kita harus saling menyayangi kan. Betul. Semua saling menyayangin, saling berbagi. Kalau tidak mau berbagi, tidak mau menolong, esok itu harusnya kita harus ya, tapi tidak apa-apa, tapi jangan abuse. Abuse itu kan power kamu sebagai manusia, mungkin ngerasa ini rumahnya, ini ngerasa daerahnya gitu. Nggak boleh, ini nggak boleh. Yakin kita hidup berdampingan. Makanya banyak ada anjing, kucing ini kan jadinya yang terlantar gitu, yang liar, yang punya owner pun kan sering diliarin dan tidak disteril. Steril itu maksudnya kalau anjing jantan itu kastrasi ya, kalau betina itu steril kalau kita bilang. Steril, Jadi tidak bisa, kalau anjing jantan, kucing jantan tidak bisa menghamilin betinanya lagi. Yang betinanya rahimnya diangkat, jadi tidak bisa hamil lagi. Jadi walaupun anjing liar atau kucing liar kita steril buat menekan populasinya. Kenapa? Kalau populasi banyak mengganggu lingkungan gitu ya tadi kan. Banyak orang yang tidak suka. Dan juga kesian binatangnya.
Iya sih. Iya kan, kurang makan siapa kasih makan? Mereka cari makan di sampah aja dimarahin, Iya, dilempar, sebenarnya. disiram air panas, Banyak banget itu dibacok, kasus. ya kan? Iya, banyak. Kan kasihan. Namanya binatang ya balik lagi ya, makan di mana lagi mau cari, Iya sih, benar. ya kan? Muncul lah. Nah guys, ini tuh ada 5 tempat yang berbeda. Jadi nanti gua akan mengunjungi 5 tempat ini nih. Jadi nanti kalian lihat di klip video yang bakal ditayangin sama gua nanti. Oh iya nih tante, ini tuh shelter ini berdiri tahun berapa sih tante? Shelter Villanilla ini saya hampir lupa juga ya, mungkin ada 5 tahun. Udah 5 tahun ya? 5 tahun sebelumnya itu ada di Cinere, namanya Shelter Cinere Pau and Love. Oh. Tapi karena berbagai macam masalah dan hal, jadi pindah ke sini karena rumahnya yang paling dekat ya, Iya, dan iya. ada halaman cukup luas. Oke. Waktu itu anjing ada 100 lebih, 120-an. Wih, banyak juga ya tante? Banyak sekali, cuman ya karena sudah tidak terurus dengan baik di sana dan banyak kena penyakit, one by one itu mati. Oh, sakit Karena waktu ya? itu tuh waktu diperiksa vetnya, vet itu dokter hewan datang ke sini, mereka kebanyakan kena lepto. Oh, lepto itu apa sih? Lepto itu salah satu virus mematikan juga di anjing. Itu penyebabnya dari tikus. Oh, tikus ya? Tikusnya itu kan pipis, apalagi pipisnya itu. Ah, Nah, mungkin banyak tikus, mungkin karena memberi makannya terus tidak langsung diangkat dan ditaruh aja gitu dan tidak setiap hari dibersihkan. Jadi kalau ada pipis tikus itu dan kena ada virusnya itu ke satu anjing dan itu menular dari anjing satu ke anjing lainnya. oh. Sebetulnya bisa dengan vaksin. Dengan vaksin? Kalau anjingnya sudah vaksin ya. Ah. Tapi kalau anjingnya belum vaksin, itu susah. Kalau udah divaksin pun sebetulnya masih bisa kena, cuman kan dia lebih kuat imunnya. Ya, oke. Makanya pentingnya anjing dan kucing itu juga divaksin lengkap, bukan hanya rabies. Berarti sama halnya kayak manusia lah ya tante, kita membutuhkan vitamin gitu ya. Vaksin, kita kan diimunisasi. Imunisasi juga kan kita ya. Vaksin itu kan diimunisasi. oke. Kayak kita kan butuh diimunisasi dari kecil, ada tahap-tahapannya. Iya benar. Anjing juga. Oh gitu. Anjing juga, tapi biasanya kalau udah yang besar-besar, udah dewasa nih langsung dikasih yang biasanya itu kita sebutnya E7, Uriken 7. Oh, Itu vaksinnya lengkap, berikut rabiesnya udah termasuk. rabiesnya termasuk. Oke. Nah guys, di sini tuh udah 5 tahun ya shelter ini berjalan. Banyak sekali yang ini tante, saya banyak sekali ngeliat di berita bahwa di media sosial ini mereka pengen nyari anjing atau kucing itu dengan cara membeli gitu loh tante. Ada masukan nggak sih buat mereka nih yang pengennya beli gitu daripada ngadop di sini gitu lah. Daripada di shelter-shelter. Di shelter-shelter ya. gitu Shelter loh. di Jakarta aja nih banyak kok sebenarnya. Yang di Jakarta sih cukup banyak. Salah satunya ya shelter Villanilla, yang paling besar shelter Pejaten. Oke. Pejaten ada shelter rumah singgah Tik Ping Ping. Oh, Itu di Tiping-ping. Tangerang sana. Oke. Terus ada shelter Melati. Shelter ada Melati. Rainbow Sanctuary, ada House of Blessing, ada juga House of Stray, ada Maria Muslimatul House of Stray juga. Banyak banget ya tante ya. Iya banyak, itu yang anjing saja. Tidak semua sih, ada yang mix ya. Kalau kayak seperti Villanilla, Pejaten, ada juga shelter Pajohan, itu ada kucingnya. Oh, ada kucingnya. Ada kucing. Nah kalau shelter khusus kucing sendiri ada lagi. Ada lagi ya. Ada kok. Dan biasanya di shelter itu campur-campur. Memang kebanyakan yang dom. Kalau buat kucing kampung kita bilangnya dom itu kucing kampung. Kalau kucing anjing itu mongrel. Mongrel, Ya. oke. Emang kebanyakan mongrel atau dom. Tapi kebanyakan juga mereka mix. Yang pure ras pun ada. Virus tuh ada ya. Ada, karena kalau udah di shelter biasanya ya udah bermasalah, maksudnya ya karena kan tidak terawat. Apalagi yang paling kasihan tuh yang anjing atau kucing ras. Mereka kan tidak sekuat yang kampung. Yang dom atau mongrel kan. Nah itu kasihan maintenance-nya lebih ya banyak sekali gitu. Oke. Tapi di shelter banyak kok anjing dan kucing ras. Banyak ya. Bisa dicari, bilang. Tapi memang kalau mau lebih baik, kalau mau adopsi itu datang langsung buat janji dengan pemilik shelter.
datang langsung, lihat langsung hewannya. Karena kan kalau mau adopsi juga kita perlu bonding, perlu semestri kan. Oke, benar. Semestrinya. Lihat langsung anaknya juga kadang-kadang nih anjing kucingnya ada yang nggak mau. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Dia nggak ini kan. Nah itu mana yang cocok? Ada kok. Nah, kalau masalah beli itu memang sebenarnya pilihan. Itu pilihan. Karena kan kalau beli pun juga kan tidak semua tempat pasti ada ras yang diinginkan. Harus pesan itu apa. Is okay juga, tapi ada baiknya kalau yang seperti umum kayak anjing Persia atau ras-ras yang umum ada kok di shelter. Oh, ada ya. Di shelter. Tuh guys, jadi kalian tuh bisa berkunjung lah ke shelter-shelter yang ada di Jakarta ini. Jadi kalian bisa memilih daripada membeli sih. Kalau lebih baiknya sih shelter dulu aja. Shelter dulu ya daripada membeli ya tante ya. Jadi kalian bisa memilih, di situ banyak juga kucing-kucing yang ataupun anjing yang membutuhkan kasih sayang dari kalian gitu. Semuanya malahan butuh. Semuanya membutuh. Semuanya butuh. Kalau keuntungan dari adopsi itu apa? Selain karena memberi tempat, memberi second chance buat anjing kucing itu sendiri, ya kan, punya hidup lebih baik, normal lagi, dan juga mengurangin beban shelter. Nah, dan ada juga kalau anjing ada kucing yang bisa teradopsi, jadi ada satu tempat lagi ya, buat anjing kucing di luar sana yang butuh pertolongan kita. Oke. Jadi kalau adopsi misalnya adopsi satu anjing di shelter itu sudah menolong 2 nyawa. Artinya satu yang diadopsinya dan satu buat penggantinya nanti yang butuh pertolongan itu buat bisa masuk replace dia shelter. Karena shelter kan juga punya batas kemampuan masing-masing. Ya. Kalau semua dimasukin shelter yang aku urus juga dan dana bagaimana? Yang ada kan kasihan juga. Dana shelter itu kira-kira dapatnya dari mana sih tante? Dana shelter itu pada umumnya biasanya itu dari owner pemiliknya sendiri. Dan juga dari masyarakat karena kan diposting. Biasanya diposting punya sosmednya sendiri. Baik itu biasanya sekarang Facebook atau Instagram apa gitu ya. Nah itu orang-orang biasanya berdonasi di situ. Oh jadi ada buka donasi juga ya? Iya pasti buka donasi buat ke shelter itu. Tapi umumnya biasanya dari ownernya sendiri karena kan shelter donasi ya berapa sih? Kadang-kadang ada, kadang-kadang banyak, cukup kadang-kadang enggak. Dan banyak juga shelter kan buat support itu jualan support donate gitu kan. Kira-kira ini Villanilla itu biasanya kalau ada yang melihat video ini pengen donasi itu caranya gimana sih Tan? Donasi Villanilla sih belum yayasan ya, jadi masih pakai nomor rekeningnya nama Efrin tapi rekening BCA aja. BCA aja, tapi itu rekening memang sengaja khusus buat pengeluaran dan pemasukan buat shelter Villanilla ini. Untuk Villanilla sendiri nih Tante, ini tuh ada Facebook, Instagram ataupun websitenya nggak sih? Cuma ada Facebook sih. Ini ada Facebook aja ya? Facebooknya juga Efrin, namanya Efrin Villanilla. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Kalau kalian pengen donasi ataupun pengen janjian lihat kesini main buat berbagi kepada anak-anak shelter Villanilla. Jadi gini Tan, jadi kalau misalkan ada yang mau kesini berarti langsung hubungin di Facebook dulu ya Tante ya? Iya di Facebook bisa di inbox WhatsApp atau WhatsApp nanti biasanya tanya aja nanti Win kasih. Nanti gua cantumin nomor WhatsApp boleh Tante? Atau Facebooknya aja? Facebook sama WhatsApp nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Tapi jadi kalau slow respon maaf ya. Nanti gua kasih WhatsApp dan link Facebooknya di deskripsi nanti. Iya, sebuah lihat. Ya. Jangan heran kalau ada banyak ini jualan apa ya. Itu buat anak-anak ini nih. Itu kan biasanya transfernya ke nomor rekening yang bisa Efrin Silviani itu. Itu sengaja pakai di situ karena biar sekalian, maksudnya saya Efrin nggak perlu repot bikin laporan atau apa, karena kan itu langsung masuk memang buat ini shelter. Tuh guys, buat kalian yang pengen donasi ataupun pengen langsung main-main, nanti tinggal hubungin Tante Efrin nih guys. Jadi ya, pokoknya di sini tuh banyak banget anjingnya di sini tuh ramah-ramah dan baik-baik semua.
Jadi kalian jangan ragu, jangan takut megang anjing ataupun ini. Soalnya ini contohnya kayak gini aja nih. Ini ramah, anjingnya gemuk-gemuk gitu ya. Jadi seru deh main di sini. Aku juga seru banget. Udah bisa berkunjung ke shelter Villa Nila. Gue pengen survei di 5 tempat berbeda. Dan ini ada masukan gak sih Tan buat para penonton nih yang udah nonton video kita nih? Kita biasa anjingnya dimanja. Anjing itu namanya binatang ya juga. Tetap mereka suka challenge kita gini. Jangan terlalu dimanjain. Oh, jangan terlalu dimanjain. Kalau dia nakal salah itu harus langsung ditegur, dikoreksi gitu. Tuh guys, kalian tuh bisa ngambil dari inti poin dari cerita ini. Kalau mereka nakal, jangan sungkan ditegur gitu dia ya. kasihan gitu. Jangan ya biar didisiplin. Jadi dia tahu dia salah. Terus kalau misalnya udah lewat ya jangan, nggak usah tunggu lagi karena anjing lupa, dia nggak tahu apa yang dimarahin. Oh oke. Jadi tipikal anjing itu bisa lupa juga ya tante ya. Ya dia lupa kalau misalnya dipipis, kan kita lihat tuh dia pipis, nah langsung tegur tuh, nggak boleh pipis sini atau di situ waktu kejadian. Oke. Tapi kalau misalnya udah lewat kita baru pulang nih ada pipis, tahu memang punya dia, terus kita marahin, beda, nggak ngerti dia. Oh oke. Harus in action waktu dia in action, itu nggak boleh. Ajarin disiplin dan kita harus tega, maksudnya tega ya harus tegas. Kadang-kadang nggak kasihan gini anjingnya jadi manja dan jadi suka-suka dia, dan ada anjing yang nakal yang suka gugugin orang terus kadang malah gigit gitu kan. Oke. Karena anjingnya juga jarang diajak sosialisasi mungkin ya. Oke. Ada kan? Gitu. Ada sih emang. Dia nggak diajak sosialisasi di rumah aja. Banyak banget sih yang kayak gitu sih Tan. Ya, banyak. Nah giliran anjingnya mungkin ada orang rumah atau siapa teledor, anjingnya kabur main keluar, nah mau direscue susah. Nah itu susah tuh. Anjingnya pas ketemu ada rescuer atau pelapor orang-orang yang peduli mau rescue susah, anjingnya galak jadinya. Gitu. Karena nggak percaya juga kan. Oke. Masuk shelter si trauma ya harus dikanang dulu. Nah guys, jadi begitulah intinya dari talk show yang singkat. Yang singkat tapi memberikan masukan buat kalian. Jadi ambillah segi positif dari video ini guys. Jadi jangan pernah takut untuk menyayangi setiap makhluk hidup ya, seperti anjing, kucing gitu, karena mereka membutuhkan kasih sayang juga gitu loh. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Ada kan suka tapi takut Pak Efrin. Gitu ya. Nggak apa-apa, butuh waktunya pelan-pelan. Mungkin adopsi anjing yang dari kecil. Oke. Atau anjing yang memang yang ada yang baik kan, memang yang baik sekali, yang nggak nakal, nggak apa gitu. Pelan-pelan kalau buat pemula ya kan. Oke. Tapi ini anjing itu nggak apa-apa kok. Bukan harus yang ditakutin dan bukan yang harus dinyahkan. Iya. Suka kan udah dinyahkan. Oke. Nah guys, ini kita mau mencoba melihat shelter yang 5 tempat yang berbeda tadi. Kita langsung ke shelter berbeda tersebut. Kita langsung ke shelter yang itu berbeda, tante. Tempat yang berbeda. Ini tempat kedua ya tante ya. Guys, ini tempat kedua dari tempat yang tadi kan kita ada di sini nih. Nah, ini tempatnya tadi di sebelah sini, dan ini tempat kedua. Banyak banget guys. Ini ada yang beberapa. Tempatnya masih berantakan, jadi bangun sedikit-sedikit. Ayo guys, dukungan kalian sangat berarti buat shelter. Ini kita kemana nih? Oke, ini shelter tempat berikutnya. Kubi, excuse me. Guys, di sini udah di tempat ketiga, dan ini mereka banyak sekali.
kandang dia nih. Tuh, ada yang di dalam satu. Dia kayaknya ketakutan. Ini kandang-kandangnya nih. Nah, ini salah satu. Aduh, dia ketakutan. Ini tempat ketiga. Tempat ketiga di mana tadi ada 5 tempat dan ini tempat ketiganya nih. Kalian bisa lihat. Ini tempat ketiga ya tante ya. Oke, tempat ketiga. Gimana? Gimana? Itu ada yang di atas. Oh ya, ada di atas juga ya berarti ya. Ayo kita menuju ke atas deh. Yuk. Kita menuju ke atas, guys. Oke. Nah, ini udah ada ngintip-ngintip. Oh. Dikasih paving. Oh, dikasih paving. Kasih paving tadinya kan tanah doang becek. Nggak ada atapnya, cuma kandang gitu. Kalau hujan kan. Kemarin donasi ada yang 1.000 atau berapa kan jadi banyak lama-lama. Oke. Kumpulin jadi bisa bikin atap sama tempatnya ini di bawah itu. Oh, jadi ini ya tempatnya ya. Iya. Nah, ini guys, ini tempatnya yang tadi dibilang. Jadi dibikin atap. Kalian bisa lihat ya. Kalau ada dana lagi. Oh, ini kalau ada dana lagi nanti mau dibikin atap di sebelah sini nih. Ini beberapa anjing yang besar harus di kandang. Oh. Harus pisah. Oh, ya soalnya ini dia kalau jantan itu seneng berantem ya tante ya. Iya, kan sering berantem malah udah steril juga. Oh, nah ini. Ini jenis apa tante? Ini sih mix pitbull atau apa kurang tahu juga. Rescue-nya jauh dari Sumedang dulu. Buset, jauh banget ini dari Sumedang guys. Buat anjing aduan. Oh, buat anjing aduan. Tadinya. Jadi kita ambil. Ini pitbull ada 2 guys. Ini pitbull yang 1. Nah, ini pitbull kedua. Nah, ini pitbull yang kedua guys. Biasanya suka makan daun jambu. Dia kepo nih sama kamera. Ini udah tua. Oh, ini udah tua nih. Opa Sinyo. Opa Sinyo. Opa Dani. Makanya opa-opa. Oh, ini udah opa-opa semua guys. Kan aja malu udah. Oh, nih. Nah, ini ada satu lagi nih, apa ini tante? Oh, ini tukang berantem. Oh. Kemarin berantem terus jadi dihukum dulu. Oke, ini lagi dihukum guys. Ini dia habis berantem kemarin. Oh, ini penakut nih guys. Tuh, kalian bisa lihat lah ya. Baru. Ini Malibu namanya. Halo Malibu. Ini namanya Malibu. Malibu. Ada elder 1. Nah, ini ada elder guys 1. Kalian bisa lihat ya. Ini Hector namanya. Gelap ya kita lihat. Nah, ini si Blacky ini kasih Blacky ini tuh ownernya Blacky ini udah nggak mau dibuang sampai 3 kali balik. Oh. Sampai yang ketiga kali itu tetangganya yang lapor ya. Dibuang sampai jauh banget ke stasiun mana. 2 mingguan kemudian dia pulang sampai rumah lagi. Waduh, ini berarti pinter banget ya. Iya, dia pinter.
karena udah 3 kali udah dibuang jauh pun balik lagi. Terus katanya mau dibuang di tol aja. Udah bahaya banget itu. Nah, makanya dibuang di tol. Kan tetangganya dengar itu. Akhirnya dia bilang jangan deh. Saya coba cari bantuan ke teman. Nah, saya bantuin, nah saya ambil kan. Nah, oke. Nah, pasti balik lagi ke rumahnya. Oh, Pasti gitu. yang ada dibuang ke tol lagi. Kalau ke tol kan ketabrak. Iya sih, sayang banget. Kasihan. Kalau ini tuh susah makannya, dia karena dia penakut, makannya susah kalah sama yang lain. Jadi kita pisahin biar makannya lebih nyaman, nggak diganggu. Ini aja makan sendiri aja makannya lama. Oh, makannya lama guys. Padahal itu nasi ayam kan tuh, sama ayam. Nasi sama ayam rebus. Tapi karena dia penakut tuh gitu. Tapi kalau malam nanti habis, makanya dikit-dikit. Oh, oke. Oke, nih kita next. Yang satu ini si Noni, nama ini habis steril. Dia Nah sehat, guys, ini habis di steril, namanya Noni. baru hari kedua nih, makanya masih di kandang. Oh, masih di kandang nih. Ini baru kedua, berarti dia lagi masa karantina guys. Oke, Ini masuk konten aja. boleh. Ayo. Nah guys, ini kita ada di dalam tempat-tempat para kucing nih. Ini si Nah, Bella dia dipisahin karena urinary pipisnya berdarah. oke. Kalau yang ini si Nining baru habis steril, jadi Oh, masih nah, di kandang. steril. Nah, yang ini tuh siapa tante ini? Ini Oscar, kucing Persia padahal, tapi terbuang tuh. Jadi kan dia bermasalah kulit apa susah ya, kasihan udah tua gini. Oh, Tuh. Masih diobatin aja di sini, dikasih makan yang bagus masih begini aja. Makannya juga susah soalnya. oh makannya susah, Makannya juga guys. ada milih. Nah, makanya kalau dia diliarin nggak makan kan makannya susah. Iya, iya, iya. Aduh, banyak banget nih guys. Nah, ini kucing dom. Si Ori. Ori. Nah, ini ada lagi nih. Lea, Ya, Lea. nah, ini. Si siapa deh? Sasa. Ada lagi yang nyempil di sini, dia lagi tidur. Lah, enak banget boboan. Ada si Uti di situ. Halo Uti. Nah, ini ada lagi yang ngumpet di sini. Uti. Kadang-kadang sih itu dia habis steril. Nah, ini yang di kandang-kandang ini habis steril semua guys. Si Grey. Ini Grey namanya. Kelas juga itu. Ada Onyx itu Persia juga itu yang di ujung. Oh, ini dia yang di ujung ada Onyx Persia. Habis steril si Dini. Wah, ini siapa nih, gembul banget tante? Ini namanya Momo. Oh, ini namanya Momo nih. Makanya diserem berbaik. Main juga baik. Ini si belang nih. Zemong, Orin. Namanya cakep-cakep ya. Ya, ini yang di dalam Ini guys. Oren sama Caca. Nah, ini sama Caca. Ini si Cindil yang di dalam situ si Gaga tuh di dalam box. Nah, ini si Gaga. Yang anak kecil 2 nih ada yang buang depan shelter, untung belum masuk. Oke, nah guys, ini tempat keberapa nih tante? Ini tempat keberapa nih? 4 ke 5. Kelima ya, oleh yang terakhir berarti ya. Nah, cuman lagi dikosongin dulu, lagi dibersihin. Oh, ini lagi dikosongin dulu karena dibersihin dulu karena kemarin ada yang mati. Jadi harus dibersihin dulu pakai baik clean dan ini harus di steril dulu tempatnya. Masih ada virus. Takut masih ada virusnya. Oke. Nah, ini tempat terakhir nih guys. Banyak banget tuh. Banyak banget. Tenang, tenang. Beres, beres. Wow, guys, ini kalian bisa lihat lah ya. Oh, banyak banget. Ini pada deketin aku semua tuh.
Oh. Nakal ini. Dari jembatan Beos, makanya namanya Beos. Tuh, dari jembatan Beos, guys. Ini namanya Beos. Ini kayak Dalmatian, Tante. Iya, gak ada bulunya, ini Hani. Kasihan. Tuh, guys. Itu nih, ini nggak ada giginya nih. Giginya. Awas tempe. Ical, it's okay. Kalau makan susah. Beos no, Beos nggak boleh. Nggak boleh. Ini tadinya nggak begini. Oh ya. Kirain ke kucing kampung aja kan? Heeh. Kirain nggak ada bulunya. Oh. Oh kan bulunya ada pendek cuman pada apa sakit kulit gitu pas berantem. Nggak boleh nakal. Ya itu mendingan. Ini mah kucing ras ya dia. Dibilang kucing ras, iya. Big Bone itu. Karena masih perawatan kan. Besar. Garam gitu dinamainnya garam. Garam. Oren. Heeh. Manja banget. Tadinya nggak ada bulunya ini. Ini aja baru-baru mau numbu-numbu kan. Tadinya ada bekas-bekas luka-luka. Orang berantem kayaknya di luar sana. Dipakai Ras ini. garam. Ras mix kayaknya. Itu besar. Big Bone. Jenisnya apa ya? Apa ini? Ini kalau udah tumbuh semua sininya pas jangkut gitu ya. Iya. Pasti. Korea pincang. Sini Korea. Sini biar dia jalan kelihatan pincang. Ini lagi jalan nyeret-nyeret. Nah, jalan di sana sih di dekat sini. Di tukang sate dekat kuburan. Untungnya ditangkap mau diam. Terus tangannya sini nih. Jadi pincang. Santai situ. Guys, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih buat Tante Evelyn yang udah menyempatkan waktu hari ini. Semoga shelter ini bisa ramai dan bisa banyak donasi dari teman-teman yang bisa udah melihat video ini loh, Tante. Amin. Terima kasih juga udah datang sini. Udah mau berkunjung ke sini dan promosiin, maksudnya mengedukasi teman-teman semua. Kalau bantuan itu pasti semua shelter butuh. Sama di sini juga biar kehidupan mereka lebih baik. Kita bisa memberi mereka, misalnya kalau makanan ya apa yang kita kasihkan, misalnya beli yang murah asal mereka makan. Kalau ada donasi kan bisa, donasi tidak harus uang juga, makanan juga kirim langsung, dan kita bisa belikan makanan yang lebih bagus gitu kan. Kita bukan bilang lebih mahal ya, lebih bagus. Tapi biasanya yang lebih bagus lebih mahal. Bisa beliin, sama juga suplemen kan butuh suplemen. Oh iya, penting itu juga itu. Penting. Vaksin steril itu juga kan mahal juga. Iya benar sih. Iya. Perawatan hari-hari ya makan ya kucing anjing banyak gini banyak. Beras raw foodnya kan kepala ayam misalnya, bisa dikasih kepala ayam, punggung ayam atau hati sapi gitu. Kalau lagi dana pas-pasan ya kepala ayam yang murah. Kalau ada uangnya agak banyak, masih ada cukup, kita beliin hati ayam, hati sapi atau daging giling sapi. Ya kan?
Tuh guys, bila kalian punya rezeki, sisain buat mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kalian. Di sini anjing kucing itu memerlukan bantuan dari kalian semua. Tanpa kalian, itu semua shelter itu tidak akan pernah bisa berdiri. Dia bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Itu. Dengan dibantu kan lebih makmur lagi nanti Lebih nih anak-anak. makmur lagi. Dan kita bisa nampung lagi, ngambil lagi. Oke. Karena kenapa? Karena biayanya harus kita pikirin, dan juga kalau nambah-tambah banyak kan kita harus nambah pegawai. Oh iya benar. Kennel boy 3 orang aja gaji sudah berapa, ya Oke, kan? benar. Ya guys, mungkin Terima kasih cukup banyak. sampai sekian video gua. Mungkin kita berjumpa di video vlog gua selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Share ke teman-teman kalian bila video ini baik untuk kebaikan. Iya. Dan let's adopt, Nah, don't buy. Don't buy. Iya. Oke. So juga dog and cat are not food, Ah, bukan oke. makanan, jangan dimakan ya. Jangan dimakan tuh. Ingat teman-teman. Jangan dimakan. Terus kalau nggak suka jangan sakitin. Jangan sakitin. Hindarin aja deh. Hindarin aja. Oke. Semoga kedepannya video ini bisa membuat mereka-mereka yang menonton bisa tergugah hatinya untuk lebih peduli lagi dengan hewan. Iya, terbuka hatinya dan lebih bisa berbagi. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. See you.